dipersembahkan oleh Dalam menunjang produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, LPDBK UMKM hadir di tengah masyarakat untuk mendukung para pelaku ekonomi khususnya koperasi demi kemajuan bangsa. Untuk itu pemirsa, saya berada di kantor LPDBK UMKM. Saya akan menemui langsung Direktur Utama LPDBK UMKM, Bapak Braman Setio. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Iya, terima kasih. Sibuk banget ya pasti Bapak ya? Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Direktur Utama LPDBK UMKM. Kita akan berbincang banyak terkait implementasi LPDB. Namun sebelum itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. LPDBK UMKM saat ini terus melakukan pengembangan dan inovasi untuk memperkuat peranannya. Setelah menutup tahun 2019 dengan pencapaian sebesar 1,724 triliun rupiah, pada tahun 2020 ini LPDBK UMKM telah memproyeksikan berbagai program. Salah satu di antaranya adalah menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada 100% koperasi, sesuai dengan arahan Menteri Koperasi dan UKM. Bagaimana program tersebut akan dijalankan? Mengapa hanya koperasi yang berhak menerima dana bergulir LPDB di tahun 2020 ini? Simak selengkapnya dalam perbincangan berikut ini. Ya pemirsa, setelah kita tadi menikmati tayangan tentang LPDBK UMKM, sekarang kita akan menanyakan langsung kepada Direktur Utama LPDBK UMKM, Pak Braman Setio. Pak, sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih Pak, LPDBK UMKM itu apa ya? LPDB itu kepanjangan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM. Suatu lembaga satuan kerja Kementerian Koperasi. Jadi kita LPDB ini ada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Tentunya memiliki tugas pokok adalah bagaimana supaya akses pembiayaan kepada koperasi dan UKM itu selain di lembaga pembiayaan yang lainnya kayak contohnya bank dan lembaga-lembaga yang lainnya, tentunya koperasi dan UMKM bisa mengakses kepada kami di sini. Tujuannya adalah bagaimana supaya meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas itu bagaimana supaya usaha-usaha koperasi dan UMKM itu bisa berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya bisa meningkatkan daya saing. Bagaimana pelaku-pelaku usaha, koperasi dan UMKM itu bisa memiliki daya saing yang cukup tinggi. Karena apa? Ini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Satu sisi bisa menciptakan lapangan kerja dan tentunya tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi kemiskinan seperti itu. Oh baik, lalu bagaimana dengan pencapaian LPDBK UMKM saat ini dan bagaimana dengan program selanjutnya? Kalau kita berbicara capaian, kita nggak akan lepas di tahun 2019 kan. Ya alhamdulillah Mbak Sisa bahwa tahun 2019 kita sudah achieve ya, artinya target kita sudah terlampaui. 2019 kita memiliki target 1,7 triliun dalam waktu 1 tahun ya. Akan tapi dengan kinerja kita di tahun 2019 akhir kita sudah mencapai kurang lebih 1.724. Luar biasa. Apa namanya ya 1,01 walaupun itu lebih dari 0,1 lebih dari 100%. Oleh karena itu bagaimana supaya kinerja tahun 2020 ini terus meningkat. Nah di sinilah direksi dan manajemen LPDB tentunya ditantang bahwa tahun 2020 Pak Menteri sudah memerintahkan kepada kami bahwa koperasi menjadi tujuan utama. Jadi sementara kalau 2019 kita sudah menyalurkan pembiayaan maupun pinjaman itu kepada UMKM. Akan tapi UMKM ini kan cukup banyak lembaga pembiayaan yang membiayai. Contohnya misalnya ada KUR yang dilaksanakan oleh bank pemerintah maupun bank swasta, ada UMI ya Ultramikro yang dilakukan oleh PIB dari Kementerian Keuangan,
ada PNM dan sebagainya, ada ULAM dan sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena itu kebijakan Pak Menteri di dalam rangka untuk mengembangkan koperasi, LPDB mempunyai tugas. Anda harus menyalurkan kepada koperasi, titik. Tidak UMKM ada lembaga tersendiri. Tadi fokus ya, Pak, ya? Jadi tahun 2020 kami akan fokus kepada koperasi. Tapi saya sampaikan bahwa koperasi ini kan ada dua ya. Satu koperasi yang sifatnya produktif atau sektorial, yang kedua adalah koperasi simpan pinjam. Nah, itu sudah ditentukan oleh Pak Menteri. Sampai dengan tahun 2024, 70% itu untuk sektor yang sektorial, artinya koperasi-koperasi yang bergerak di sektor produktif. Yang kedua, 30% nanti kepada simpan pinjam. Jadi itu progresnya nanti sampai 2024 target kami ditentukan oleh Pak Menteri. Tahun 2020 ini kami target oleh Kementerian Keuangan 1,850 triliun. Nah, ini saya kira ada kenaikan kurang lebih 150 dari 2019. Ya, mudah-mudahan dengan kerjasama, sinergi dengan beberapa institusi, baik itu swasta maupun pemerintah, saya yakin ini bisa achieve lagi di tahun 2020. Baik, lalu apa nih Pak strategi untuk mengimplementasikan penyaluran pinjaman atau pembiayaan LPDB ke UMKM kepada 100% ke koperasi? Karena ini 100% kan, kalau sebelumnya ada UMKM, ini koperasi saja ya. Seperti itu. Kalau tahun 2019 inbound, artinya kita menerima kepada UKM maupun koperasi yang mengajukan dana bergulir. Tapi kita tahun 2020 strategi kita harus beda lagi. Karena sifatnya di sini kita kan memiliki paradigma baru, inklusif ya. Inklusif itu terbuka sehingga bisa kerjasama dengan beberapa institusi, baik itu pemerintah. Mitra kami yang sangat strategis adalah Dinas Koperasi yang ada di provinsi. Kenapa itu menjadi mitra strategis kami, LPDB? Karena LPDB hanya terpusat di Jakarta, tidak memiliki perwakilan yang ada di daerah. Jadi LPDB itu berkewajiban menyalurkan ke koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, tapi tidak memiliki perwakilan di daerah. Jadi hanya di Jakarta. Oleh karena itu, inklusif kita bagaimana membangun kerjasama yang efektif dengan teman-teman dinas koperasi di masing-masing provinsi. Kenapa kami ajak kerjasama seperti ini? Karena mereka adalah yang mengetahui dan yang melakukan pembinaan koperasi di daerah. Nah, itulah mereka pasti akan tahu koperasi-koperasi mana yang baik, dan tentunya akan kami lakukan istilahnya jemput bola ke daerah. Jadi strategi kami adalah akan datang ke daerah untuk menjemput yang membutuhkan akses pembiayaan kepada LPDB. Itu strategi kami di tahun 2020. Baik. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di LPDBK UMKM.